Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Awaliyah, MPM 20.12.5208. Di sini saya akan membahas tentang hadis pada masa tabi'in dan tabi'in. Yang pertama, saya akan membahas tentang hadis pada masa tabi'in. Ulama hadis berpendapat tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan satu sahabat atau lebih. Para tabi'in, mereka bertemu dengan para sahabat, ya, bertemu dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Para ulama sependapat bahwa akhir pada masa tabi'in yaitu 150 Hijriah dan masa awal at-tabi'in adalah 220 Hijriah. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah menyebar ke Spanyol. Hal itu karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintahan atau keagamaan untuk menyebar ke negara-negara sekitar Jazirah Arab. Pada dasarnya, periwayatan yang dilakukan oleh tabi'in dan sahabat tidak begitu berbeda, karena mereka mengikuti jejak para sahabat yang menjadi guru-guru mereka. Hanya saja persoalan yang mereka hadapi agak berbeda, karena pada masa itu Al-Quran sudah menjadi mushaf-mushaf. Di pihak lain, para sahabat ahli hadis yang menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam, sehingga para tabi'in dapat mempelajari hadis dari mereka. Selain para sahabat yang banyak mengoleksi hadis, ada juga para tabi'in yang notabene adalah murid sahabat juga mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya disusun dengan cara yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in berbeda, karena para sahabat lebih berat dibanding tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Sejalan dengan pesatnya perluasan kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Oleh karena itu, pada masa tabi'in ini dikenal sebagai penyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Untuk metode yang digunakan para tabi'in yaitu dalam mengoleksi dan mencatat hadis melalui pertemuan-pertemuan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk catatan atau tulisan, ada juga yang harus dihafal. Di samping dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau apalagi terlupakan. Perihal penulisan hadis, para tabi'in melakukan hafalan secara teratur dan juga menuliskan sebagian hadis yang telah diterimanya dari para sahabat. Yang kedua, pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas tentang hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis masa tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lapas, karena kodifikasi hadis dimulai di akhir pada masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang sesuai dengan bidang bahasa. Selain riwayat bilafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi pada masa akhir tabi'in yang terus berlanjut pada masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis tersebut. Bagaimana caranya? Cara meneliti untuk keautentikan hadis tersebut yaitu dengan meneliti perawinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.